Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan presentasikan kedaruratan medis 5 yaitu pendarahan, shock dan cedera ya, dan otot rangka dari perkuliahan praktikum pelayanan kesehatan. Nah, di sini perdarahan. Nah, perdarahan itu terjadi akibat rusaknya dinding pembuluh darah yang dapat disebabkan oleh ruda paksa atau trauma atau penyakit. Bahkan pendarahan itu bisa luka juga ya, seperti misalkan luka pada urat nadi atau misalkan biasanya yang sering itu pendarahan itu dialami oleh wanita hamil yang memang keguguran atau yang memang lagi melahirkan ya. Nah, di sini ada jenis pendarahan ya. Jenis pendarahan ada perdarahan di luar, yaitu perdarahan yang tampak atau terlihat jelas keluar dari luka terbuka. Nah, itu biasanya ya tadi bisa di perut, terus bisa ya biasanya wanita hamil yang keguguran. Nah, itu yang memang nampak gitu ya. Dan adapun perdarahan yang di dalam, biasanya tak terlihat dan kulit tampak rusak, kadang-kadang terlihat di bawah permukaan kulit berupa memar. Nah, ini memar kalau di Sundanya mah getih bungan ya. Ini lebih bahaya juga kalau misalkan tidak langsung diobati. Nah, takutnya jadi beku ya. Nah, terus ada kualifikasi perdarahan. Nah, perdarahan ini yang tadi ada perdarahan nadi atau arteri, yaitu keluar memancar atau sekiranya denyut nadi merah terang. Nah, biasanya makanya di sini biasanya banyak yang bunuh diri itu di sini karena itu pas pisan di nadinya dan memancar karena itu ada gerakan denyut nadi. Nah, terus ada perdarahan balik vena atau darah keluar mengalir berwarna merah gelap. Nah, itu balik vena itu tidak memancar tapi mengalir saja ya. Lalu ada perdarahan rambut atau kapiler, yaitu darah keluar merembes berwarna merah gelap. Nah, ini bisa dilihat ya kapiler seperti bercorak rambut ya. Nah, terus ada cara penanganan perdarahan gitu kan. Perlindungan penolong atau penolongan pertama yaitu gunakan APD dan jangan menyentuh mulut, hidung, mata, makanan sewaktu memberi perawatan. Buang bahan yang telah ternoda. Nah, jadi barang yang membahayakan jauhkan dari korban pendarahan tersebut. Lalu mengendalikan pendarahan di luar. Nah, ini tutup, evaluasi, tekan jalur aliran darah. Nah, jadi ditutup supaya si darah itu tidak mengalir terus, takutnya kehabisan darah ya. Nah, lalu ada cara penanganan perdarahan itu mengendalikan perdarahan luar. Yang tadinya ditutup perdarahannya, bolehkah dengan kain kotor atau mengganti pembalut pertama. Nah, jadi ganti dengan yang bersih ya. Kalau pertama itu biasanya yang ada tapi langsung ganti saja dengan pembalut yang bersih. Lalu evaluasi lebih tinggi dari jantung. Nah, jadi jangan sampai misalkan di tangan angkat di atas jantung ya, lebih tinggi dari jantung supaya tidak berefek parah gitu ya. Terus cara penanganan perdarahan itu ada tekan jalur aliran darah. Nah, kita bisa lihat jalur aliran darah misalkan di tangan, berarti di atas, misalkan di sini perdarahannya, kita di sini tahan supaya si darah itu tidak mengalir ya, tekan gitu ya. Terus ada perawatan pendarahan tersebut itu tenangkan penderita, tutup pendarahannya, elevasi, tekan poin terskur, balut pendarahan, bawa ke rumah sakit. Nah, itu ya. Tadi pertama itu epileptic pressure. Nah, tenangkan si korban, tutup perdarahannya dengan kain yang bersih kalau ada ya. Terus bisa ditekan terus lalu diikat ya, langsung bawa ke rumah sakit. Lalu ada praktek mengendalikan perdarahan luar. Nah, ini nih elevasi itu yang tadi angkat di ke atas ya, ditekuk. Misalkan kalau dari bagian tangan itu yang pertama tutup, terus tahan, lalu angkat ya, tekan pada titik tekanan. Nah, ditekan supaya tidak mengalir. Lalu balut dengan perdarahan itu pakai kain ataupun yang ada ya, lalu bawa ke rumah sakit.
Nah, itu perdarahan. Nah, sedangkan ini shock. Shock di mana sistem peredaran darah, sirkulasi gagal mengirimkan darah yang mengandung oksigen dan bahan nutrisi ke organ vital. Nah, shock itu biasanya eh, ketakutan, dan saking ketakutannya yaitu oksigen tidak masuk, bahan nutrisi ke organ vital, dan biasanya pingsan atau lemes ya. Nah, jenis shock itu ada shock kardiogenetik, serangan jantung atau gagal jantung. Ini bahaya juga ya, shock hipovolemik akibat dehidrasi dan peredaran darah. Ada shock anafilaktik akibat reaksi alergi, shock septik akibat infeksi, shock neurogenik akibat kerusakan sistem saraf dan patah tulang belakang. Nah, tanda-tanda shock: napas cepat dangkal, nadi cepat dan lemah, kulit pucat, dingin dan lembab, wajah sianosis pada bibir, lidah, telinga, mata, pandangan hampa, pupil melebar. Nah, pertolongan korban shock pertama yaitu tidurkan terlentang, tungkai ditinggikan 20-30 cm, pastikan jalan napas terbuka, makanya kalau pakai kancing dibuka aja, kendalikan bila ada peredaran darah, rawat bila ada cedera lain, misalkan dipijit atau gimana ya, periksa berkala tanda vital, jangan beri makanan atau minuman, jangan dulu ya, karena belum normal ya pencernaan, bahkan bahaya juga nantinya anak mengganggu pada pernapasan, lalu rujuk ke rumah sakit. Nah, ini pertolongan pertama pada cedera sistem otot rangka ya. Jenis cedera pada alat gerak. Nah, biasanya terkilir sendi, ada terkilir otot, ada dislokasi sendi atau pergeseran sendi atau patah tulang. Nah, ini ya, terkilir sendi. Nah, penyebabnya terpeleset, gerakan yang salah dan lain-lain, banyak ya. Apabila apalagi atlet gitu ya, atlet futsal, lari ataupun apa itu sering sekali ya. Nah, rusaknya jaringan ikat sekitar sendi teregang melebihi batas normal. Nah, itu gejalanya nyeri dan bengkak, nyeri tekan, kulit merah kebiruan. Nah, lalu terkilir otot. Nah, terkilir otot itu robeknya jaringan otot pada bagian tendon atau ekor otot. Penyebabnya latihan peregangan tak cukup, teregang melampaui kemampuan, gerakan yang tak benar. Nah, gejalanya biasanya nyeri yang tajam dan mendadak, menyebar keluar dengan kejang, bengkak. Nah, ini tuh biasanya ya, ini di sini selain ke tisu, normal ke tisu. Nah, terus ada tindakan pertolongannya. Tindakan pertolongan pada korban terkilir sendi dan terkilir otot sama dengan tindakan pertolongan pada luka tertutup, berpedoman pada RICE ya. RICE itu pertama istirahatkan anggota gerak, lalu inject ice, beri kompres yang dingin ya. Nah, itu biar rasa nyerinya tidak kerasa. Terus ada C, compression, balut ke kanan dengan pembalut elastis. Yang keempat, evaluation, tinggikan anggota gerak yang cedera. Nah, itu ya. Nah, ini caranya supaya apa, ini tuh yang 1, 2, 3, 4 itu supaya tidak terlalu banyak gerak, makanya dipakai alat bantu itu. Nah, cerai sendi atau dislokasi, keluarnya kepala sendi dari mangkok sendi. Nah, penyebabnya sendi tegang melebihi batas normal, teregang. Gejala dan tanda cerai sendi yaitu bentuk sendi tampak tidak normal, gerakan menjadi terbatas, nyeri yang dalam, cenderung memucat. Ya, tuh. Pertolongan pada korban cerai sendi ini, opsi satu, stabilisasi, jangan merubah posisi, perlakukan seperti patah tulang saja. Opsi kedua, lakukan reposisi, mengembalikan posisi peluru sendi dan mangkuk sendi. Nah, itu bisa ke tukang urut yang handal ya. Tindakan pertolongan opsi 1, perlakukan seperti pertolongan patah tulang. Nah, jangan merubah posisi sendi, imobilisasi dengan pembidaian dan pembalutan, hindari gerakan karena dapat menambah cedera baru pada organ lain, segera rujuk ke rumah sakit. Nah, ini tindakan pertolongan opsi kedua. Cara penarikan atau reposisi, regangkan melebar bagian yang cedera, lakukan penarikan sesuai posisi alami tubuh manusia, segera rujuk ke rumah sakit. Jangan lakukan reposisi bila tempat kejadian yang dekat rumah sakit, penolong tidak yakin dengan tindakannya. Jadi kalau dekat dengan rumah sakit langsung saja bawa ya. Nah, ini berbahaya nih, ada yang berbahaya nih, annular ligament first cross radical. Nah, ini biasanya anak-anak suka sama orang tuanya tuh diangkat, dari itu tuh berbahaya ya. Nah, janganlah.
Patah tulang. Nah, patah tulang terjadinya gaya melampaui batas elastis jaringan tulang sehingga jaringan tulang rusak, terputusnya jaringan tulang baik seluruhnya atau bagiannya. Jenis patah tulang ada patah tulang tertutup, ada patah tulang terbuka. Nah, kita lihat jenis patah tulangnya tulang tertutup. Kita lihat di dalam gambar ya. Nah, gejala dan tanda patah tulang, perubahan bentuk, nyeri dan kaku saat ditekan, bengkak dan memar, gangguan fungsi gerak, terdengar suara berderik, mungkin terlihat bagian yang patah. Nah, pertolongan korban patah tulang dengan pembidayaan. Pembidayaan upaya untuk menstabilkan dan mengistirahatkan imobilisasi bagian yang cedera supaya tidak banyak gerak tadi ya. Tujuannya mencegah pergerakan, mencegah cedera baru, mengistirahatkan, mengurangi nyeri, mempercepat penyembuhan. Nah, prinsip pembidayaan. Ada kendalikan perdarahan. Bidai meliputi 2 sendi tulang yang patah. Jangan meluruskan tulang atau sendi. Periksa sirkulasi setelah pembidayaan. Nah, di tulang ekspos yang terluka tingkat perdarahan. Nah, itu bisa dilihat pada gambar ya. Nah, seperti ini ya cara pembidayaan yang baik. Jadi supaya tidak banyak gerak ya dan istirahatkan otot. Nah, paling itu saja yang bisa saya sampaikan dari kedaruratan medis 5. Kurangnya mohon dimaafkan dan selebihnya saya masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.